Mengetahui mata pasien sehat atau tidak. Ya, mengetahui mata pasien sehat atau tidak. Terus? Ada gitu ya. Apalagi untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Ya. Untuk mengetahui ketajaman mata. Ya. Ya, seperti itu. Iya. Oke? Kemudian pemeriksaan mata selanjutnya. Selain fungsi tadi ada lagi nggak tujuannya? Ada yang tahu? Mendaftar ke polisian. Ngurus mata. Iya. Nggak itu nggak ada di luar. Mana percaya lagi. Nah itu ya secara umum fungsinya kayak gitu. Terus pemeriksaan mata ada berapa? Banyak. Ada Banyak. Lebih dari satu. pemeriksaan mata itu ada tiga. Satu, pemeriksaan ketajaman visus atau ketajaman mata. Tajam artinya apa? Dia minus atau enggak? Dia plus atau enggak? Plus apa? Presbiopi ya. Membaca. Terus yang kedua ada tes membaca dekat. Kemudian yang ketiga tes lapang visual atau lapang pandang. Ya, itu tiga macam pemeriksaan mata. Yang pertama, pemeriksaan ketajaman mata itu ada dua. Pemeriksaan menggunakan Snellen chart. Snellen test. Ya, tesnya namanya Snellen test. Ini namanya Snellen chart, ya. Ini namanya Snellen chart. Yang kedua, ada pemeriksaan menggunakan pinhole. Tahu pinhole? Ya, yang kalian datang ke optik ya, kalian duduk, ada teropong, mata masukin. Seperti kalian melihat ada rumah, ada pohon, ada balon gitu. Itu namanya pinhole. Maaf ya, soalnya masih sehat matanya. Jam berapa? Sampai jam 9-an, Pak. Jam 9? Oh ya. Tapi ini karena 2 kelas ya, Pak, kemungkinan setengah 10-an, Pak. Nah, ini jadwalnya praktikum Psikiatri ya, Pak, kata Bu Eli dipindah ke komplementer. komplementer. Drama ya, drama lagi guys. Harap dowo ususnya ngerti nggak? Enggak. Usus. Udah, tadi sampai mana? Balon. Pinhole tahu ya? Udah pernah periksa pinhole? Ya nanti cobalah, jangan di sini nggak ada alatnya. Ya. Nggak usah di sini. Udah habis itu ada yang kedua pemeriksaan membaca dekat. Membaca dekat. Apa bedanya sama Snellen chart? Tes Snellen. Kalau Snellen buat yang jauh. meter. Kalau ini dekat kita kayak membaca gini 30 cm. Kalau Snellen test berapa jaraknya? 6 meter. Ya udah bisa semua ya. Yaudah yuk pulang yuk. 6 meter atau 20 apa? Apa nih? 6 meter atau 20 kaki. Kalau membaca dekat 30 35 atau 35 cm. Contohnya kayak gimana? Kayak bapak kalian atau kakak kalian baca koran. Ya. Ya, itu namanya tes membaca dekat. Terus yang ketiga ada tes lapang visual. Tes lapang visual ada berapa? Ada dua. Yang pertama tes tadi, yang kedua tes Otot otot ekstra terus udah ya, udah selesai. Nah sekarang kita ke praktikumnya atau praktiknya. Yang pertama ada pemeriksaan ketajaman mata menggunakan Snellen chart. Itu di atas. Banget itu. Udah ya, pegangin aja deh, pegangin. Ini namanya apa? Kalian Chris kepercayaan apa sama saya? Ini Snellen chart namanya. Udah tahu interpretasi atau cara menghitung hasilnya?
Biasa. dari Praktik pertamanya, kalau biasa sesuai dengan pedomannya itu yang dari prainteraksi sampai dokumentasi itu ya Indonesia Raya lah ya. Template prainteraksi, membaca rekam medis, menyiapkan tambahan, mencuci tangan. Udah tahu? Belum. Oh ya udah ulangi. Tahap pertama apa anak-anak? Prainteraksi ada apa? Membaca rekam medis. Jadi logikanya gini, mau menyiapkan alat bagaimana kalau belum membaca rekam medis? Kita kan nggak tahu keluhannya apa. Membaca rekam medis, menyiapkan alat mencuci tangan. Terus tahap orientasi ada apa? Perkenalan, identifikasi pasien, terus tujuan, prosedur, kontrak waktu, terus tanyakan ketersediaan. Maksudnya bersedia enggak ibu gitu. Oke? Udah, ya udah Bu, pulang Bu. Gak usah periksa Bu. Dah, habis itu yang selanjutnya tahap kerja melakukan ya. Terus habis tahap kerja selesai terminasi ada apa? Evaluasi perasaan pasien. Terus ungkapin hasilnya. Ya, evaluasi pertama ungkapin hasilnya dulu. Terus karena kan ini sifatnya harus harus melaporkan hasilnya ya. Berapa tes? Nah itu laporin hasilnya dulu, evaluasi perasaan, apresiasi, baru salam. Atau kontrak waktu selanjutnya. Kontrak waktu selanjutnya baru salam. Habis itu tahap dokumentasi. Bu ada arisan apa Bu? HP-nya hilang. Udah? Udah. Terus kita langsung ke tahap kerja ya. Tahap prainteraksi dan lain-lain itu udah template. Nanti kalian pelajari sendiri. Pertamanya tahap kerja. Kalau udah tahap kerja, sebelum kalian tahu 5 momen sebelum itu, 5 momen cuci tangan. Kalau dalam keperawatan atau dalam tenaga kesehatan, ada 5 momen cuci tangan yang harus kalian ketahui. Dan 5 momen cuci tangan ini akan ditanyakan sampai semester tua seperti saya. Selalu ditanyakan. 5 momen cuci tangan. Yang pertama, sebelum melakukan tindakan ke pasien. Yang kedua, kamu catat, yuk, SEC, BEB. Sebelum, aku malu guys. Nih kalau ke sana ikut ya. Oh enggak. Sebelum melakukan tindakan ke pasien. Sudah? Yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptis. Tahu tindakan aseptis? Tindakan yang membutuhkan kesterilan. Contohnya mau operasi, mau menganestesi. Anestesi itu bius. Kayak gitu. Sebelum melakukan tindakan aseptis. Aseptis itu tindakan yang membutuhkan kesterilan. Dah? Yang ketiga, sesudah kontak langsung dengan cairan pasien. Makasih ya. Sudah? Terus kan? Bentar. Kok saya lupa ya? Tadi sampai berapa? sampai 3. Ulangi, yang pertama apa? sebelum melakukan tindakan pasien. Nah, yang kedua? Sebelum melakukan tindakan aseptis atau tindakan steril. Ya, yang ketiga? Sesudah kontak langsung dengan cairan pasien. Nah, sebelum itu nomor 4. Ini nomor 4. Ya, yang nomor 3-nya sebelum kontak dengan pasien. Kontak tuh misalnya
kalian tahap kerja tuh. Meskipun di tahap prainteraksi kalian sudah cuci tangan, ya kan? Rekam medis, terus alat dan bahan cuci tangan. Nah, tahap kerjanya kalian cuci tangan lagi. Itu namanya sebelum kontak dengan pasien. Gitu ya. Terus yang keempat tadi? Sesudah kontak dengan Sudah kontak langsung dengan cairan pasien. Yang kelima, sesudah kontak dengan lingkungan pasien. Nah, itu 5 momen cuci tangan. Biasanya cuci tangan ini akan dibahas-bahas terus, diulik-ulik terus sampai semester tua. Nah, kalian harus tahu ya, apalagi nanti kalau kalian mau PL ya mungkin lama ya. Kalian semester berapa? Ya ampun, berasa tua banget. Nanti kalau kalian semester 5 itu sudah PL. Nanti 5 cuci tangan itu menjadi momok atau menjadi apa ya, hal yang diulik-ulik terus. Begitu. Sudah? Tadi sampai mana? Kerja ya? Tahap kerja. Melakukan cuci tangan. Nah, selanjutnya jarak antara pasien dengan pemeriksa atau dengan snellen chart-nya itu berapa? 6 meter atau 20 kaki. Kemudian posisinya lurus atau sejajar? Sejajar ya. Kalau misal sejajarnya duduk, ya duduk. Kalau misal sejajarnya berdiri, ya berdiri. Pokoknya sejajar dengan snellen chart-nya. Terus cara memeriksanya itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Atas ke bawah. Dari yang besar? Ya. Habis itu? Terus? Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Ya? Dari atas, terus kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kanan. Nah, sekarang adalah hal paling krusial atau interpretasinya. Teman-teman tahu batas pandang normal manusia berapa? 20 per 20 gitu. Maknanya gimana? Di jarak 20 kaki pasien itu bisa melihat sampai batas ke 8 ke 20. 20 itu baris ke-8. Ini snellen chart-nya beda ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di 30 kan? Tapi kalau snellen chart pada umumnya di baris ke-8 itu 20. Berarti karena ini lebih besar, cari yang 20. Nah, ini. Batas normal di 20 kaki itu bisa melihat di baris ke 20 ini. Coba dek belakang bisa lihat nggak? Bisa. Bisa ya? Nah, ini 20 per 20. Nah, sekarang kalau 20 per 30 maksudnya gimana, Kak? 20 per 30 misalnya di ini ya, 20 per 30 artinya di pasien itu bisa melihat baris ini itu di jarak ke 20. Padahal manusia normal bisa melihat jarak ini di 30 kaki. Berarti kan pasiennya minus. Seperti itu. Udah? Ya. Paham. Gimana? Ya. Misalnya, tadi kan normalnya 20 per 20. Artinya di baris yang 20 ini manusia normal itu bisa melihat di 20 kaki. Ini maksimal ya, batas maksimal. Kalau jarak 20 kaki di sini nggak bisa lihat, itu normal. Karena ini visusnya sudah 15. Udah? Nah, sekarang misal ada pasien yang cuma bisa membaca sampai S doang. UPNES, berarti kan visusnya 40. Berarti 20 per 40. Artinya manusia normal bisa melihat jarak ini tuh sampai 40 kaki. Tapi pasien itu cuma bisa melihat di 20 kaki. Udah? Ya, udah. Kecepatan nggak? Enggak. Udah ya? Udah. Nah, itu interpretasi hasilnya. Sekarang kita lihat dulu bagaimana cara menentukan visus 30, 40, 50, 60 di baris itu. Lihat hurufnya. Intinya
jika pasien itu bisa membaca 50% tambah 1 dari jumlah huruf ini, itu digolongkan ke dalam visus itu atau visus garis itu. Contoh, misalnya di visus 60. Lihat ya, ada huruf apa? N, R, T, S, F. Ada berapa huruf? 5. Kalau pasien itu bisa baca N, R, T, berarti visusnya 60. Karena 50% tambah 1. Kalau pasien itu cuma bisa baca N, R, berarti itu apa namanya? Visusnya di atasnya 80. Begitu. Mudeng ya. Coba ulangi. Dek, belakang namanya siapa? Enggak itu. Siapa? Imam. Oh ya, Imam ya? Kasret ya? Terus misalnya Imam bisa baca huruf T, O, R, E, G. Berarti visusnya berapa per berapa? T, O, R, E, G 20 per 30. Artinya Ngomongin guys, ngomongin. Pasien itu bisa melihat baris T, mana nih? T, O, R, E, G ini di kaki di jarak 20 kaki. Sedangkan manusia normal itu bisa melihat sampai jarak 30 kaki. Seperti itu. Gimana? Ada apa ibu-ibu? Hah? Manusia normal. Atau mata normal. Atau nggak mata normal? Kalau manusia normal Ya gitu benar. Mata normal ya. Oke. Aduh, aku berasa viral. Ini kalau aku di sini pada sini. Nah, kan? Jangan gitu lah guys, aku malu. Udah ya? Mudah apa mubeng? Mudah. Coba sekarang tes lagi. Imam, maaf ya Mam. Bisa baca huruf F, N, E, G, H, B. Berarti 20. Artinya terus misal Imam bisa baca TO. Berarti 20 per 40. Udah ya? Paham ya? Itu Snellen chart. Tadi manusia normal, mata normal bisa melihat normalnya 20 per 20. Sekarang tadi tes ketajaman mata. Yang kedua yang biasanya di OSCE adalah tes lapang pandang atau tes konfrontasi. Tes konfrontasi sudah dibuka anak-anak? Sudah. Oh ya, ini buat apa ya? Kalian tahu ini? Tahu. Ini buat apa? Untuk melihat memeriksa? Biasanya itu di sensoris ya, di praktikum sensoris ya, pakai ini ya. Enggak sama Bu Desi. Kita enggak. Kita tersenyum banding. Oh, ya sama saya. Kayak saya zaman corona. Blur. Jadi lihat gitu. Gak apa-apa. Terus yang kedua apa? Tes konfrontasi. Ada yang mau praktekin tes konfrontasi? Karena ini tidak ada sarana prasarana yang memadai.
Tinggi nggak apa-apa. Tinggi ya. Habis itu biasa ya, babi bu template Indonesia Raya. Selanjutnya tahap kerja. Tahap kerja. Pertama yang harus dilakukan apa? Tutup mata satu. Cuci tangan. Cuci tangan. Terus yang kedua, memakai handphone. Nah, terus tahap kerjanya yang ketiga adalah apa itu? Memberitahu pasien. Kalau mau memeriksa mata sebelah kanan atau sebelah kiri dulu. Misalnya sebelah kanan ya, berarti pasiennya suruh menutup mata bagian kiri. Bagian kiri. Nah, sekarang bagi perawat tutup matanya sebelah mana? Kanan. Yang sejajar. Ingat pokoknya sejajar. Terus instruksinya adalah perawat akan mengacung seperti ini ya. Nanti diarahkan ke samping sampai pol dan bilang ke pasien kalau semisal sudah tidak terlihat boleh angkat tangan atau katakan kayak gitu. Kalau ini sebelah, karena ini sebelah kiri ya, berarti dimulai dari kiri. Nah, ke samping. Nah, kamu lihat ya. Pasiennya lihatnya ke mata perawat. Coba sekarang. Nah, ini ya. Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Masih terlihat? Ini kesannya makin berat. Masih terlihat? Masih. Yang punya luas. Dan habis itu masih tetap ya, masih tetap. Terus sekarang kemana? Ke atas. Terus muter 180 derajat. Iya, aku lihatnya Enggak. Sampai pol sini, muter 180 derajat. ke sana. Kelihatan? Sampai pojok sini. Masih. Iya. Pokoknya sampai sini nih, sini. Ini kan ada meja ya, guys. Coba kita contohnya kebalik deh, yang sebelah sini. Nah tadi kan ke samping ya. Samping. Sekarang ke atas. Terus ke samping. Kelihatan? Masih. Biasanya kayak gini, bukan langsung kayak gitu, patah-patah. Set gitu. Ke atas dulu. Lupa apa? Benar. Masih. Atasnya sampai saja. Sampai tangan kamu saja. Terus ini Pojok. Kalian tahu mata angin? Iya. Timur, barat, selatan, barat daya, timur laut. Nah itu aku nggak tahu. Gitu pokoknya. Masih. Oh itu matanya hati-hati ya, bisa menjadi mata-mata. Panik. Dan tuh berlaku juga di mata sebelah kiri, kayak gitu. Sampai nggak terlihat. Berarti yang dilihat tuh telunjuk perawatnya ya, bukan lawannya perawat. Bukan, telunjuk. Kelihatan nggak? Sekarang nggak telunjuknya. Iya, kelihatan. Iya, memang mata normal seperti itu. Kalau mata nggak normal, biasanya di sudut-sudut kayak gitu nggak terlihat. Itu faktornya apa, Kak? Faktornya bisa tahu kataraknya nggak seluruhnya tuh, katarak yang di separuh doang itu bisa. Terus tahu juling itu susah tuh. Juling susah buat melihat paling pojok. Tahu juling bahasa ilmiahnya apa? Strabismus. Jangan kebalik. Strabismus sama nistagmus. Nistagmus itu gerakan bola mata yang tak terkendali. Itu nistagmus. Kalau strabismus, nah, intermezzo ya guys. Strabismus itu juling. Dah? Apakah Nistagmus. Mau pakai kol-kola?
Oh, tidak, bukan vokal. Dagu. Gerakan apa ya? Gerakan bola mata yang tak terkendali. Oh, ubah sendiri bola matanya. Yang ini lucu banget, guys. Pakai Q atau apa sih? Jelek banget. Oh iya. Sudah? Oke, sudah ya. Itu namanya tes konfrontasi. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya di video yang dikirim sama Bu Desi. Ada itu videonya. Itu karena masuknya ke nervous. Nervous oculomotor. Oculomotor itu nervousnya mata. Hah? Nervous saraf. Nih, saraf deh. Nervous itu saraf. Nervous itu saraf. Apa Bu? Mau enggak? Gimana? Emang nggak di itu apa? Yang di berarti ini materinya yang dari Bu Desi itu yang saraf kranial. Iya, saraf kranial. Yang di saraf kranial. Tuh, begitu ya, begitu. Ada yang tanyakan di mata? Iya. Nggak usah ya, nggak usah. Ada. Yang keduanya nggak di Bu Desi. Yang kedua apa? Oculomotor. Enggak, nanti itu masuknya ke saraf. Tapi lebih lengkapnya nanti kalau mau ujian bisa nonton dulu videonya. Tapi biasanya kalau Bu Desi itu ujiannya sarafnya bukan saraf oculomotor, biasanya saraf indera penciuman atau enggak saraf apa itu? Biasanya yang di kaki tuh yang pakai patella itu. Oh iya, jelasin tuh refleks. Ya, refleks. Itu seperti itu. Kalau gimana? Berarti kalau yang buat IBD Prasat ini cuman itu yang tadi pakai Snellen chart sama ini aja. Iya. Yang membaca dekat juga nggak usah. Enggak. Kalau di OSCE biasanya Pak Hasbi enggak. Paling biasanya tes Snellen chart sama konfrontasi. Itu kalau mata. Kalau telinga biasanya nanti. Nah, setelah ini ya. Udah? Ada yang mau tanyain? Sudah. Ada, tapi nanti tak amanahin ya guys. Kalian kalian tonton videonya ya. Yang Bu Desi pokoknya bagian oculomotor. Saraf oculomotor. Nanti ada tes konfrontasi juga, ada tes ekstraokular juga. Begitu. Oke? Oke, sudah mau di sini enak. Bisa nggak? Aku kejepit guys.